Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan pemberian subscribe tayangan saya terdahulu juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya masalah pakan alternatif tambahan untuk pakan ikan lele dan ikan nila. Ini adalah daun kecil-kecil yang numbuh di atas air. Dalam ukuran yang 4x4 meter, kita satu hari bisa mengambil pakan kira-kira 1 kilo. Ini adalah daun olokopok ataupun columbus yang berguna untuk dibagi pakan tambahan, juga untuk obat-obatan ikan, karena daun columbus atau olokopok itu bisa menghindari penyakit jamur, tetapi dengan catatan pakan jangan terlalu berlebihan, karena pakan berlebihan bisa mendatangkan penyakit terhadap ikan tersebut. Ini adalah cuk dan kutu air untuk pakan pengganti cacing yang nantinya kita buat pakan ikan-ikan bibit lele yang masih kecil-kecil, kira-kira umur 2 minggu. Ini adalah tetesan lele yang sudah berumur 2 minggu. Setelah umur 2 minggu, kita kasih umpan bubur F500, kita bubur, terus kita kasih kuning telur. Setelah itu bubur kita taruh di bawah tersebut. Selain alternatif bubur, ada cuk tersebut kita ambil dan juga kita kasih makan kepada lele-lele tersebut. Jadi bibit lele itu selain pakan cacing juga pakan artemia. Jadi lele-lele tersebut membutuhkan pakan cadangan. Jadi sebelum kita menetaskan, kita harus bikin pakan-pakan cadangan dahulu, yaitu pertama kali artemia. Kita beli artemia, terus kita ambil sedikit, kita taruh di ember yang ada airnya, terus kita kasih garam secukupnya, terus nanti kita kasih aerator selama 1 malam, biasanya 15 jam itu sudah menetas. Dan setelah artemia itu menetas, kira-kira umur 1 hari 2 hari, kita taruh di kolam seperti kolam saya tadi. Bisa ditaruh kolam yang lebih besar, karena artemia tersebut bisa berkembang biak seperti kutu air. Jadi kalau tidak ada kutu air, kita beli artemianya saja, bisa kita kembang biakkan. Selain itu banyak pakan alternatif lain seperti yang saya tayangkan kemarin.
setelah ikan lele besar, kita bikin pakan alternatif yang lain, yaitu kita beli ikan asin ataupun yang namanya gereh, kita tepung di sini sama gaplek. Terus nanti kita campur lagi dengan katul. Terus nanti kita indel ataupun kita dang. Terus nanti kita kepal-kepal, kita bikin seperti bubur yang kenyal. Terus langsung kita kasih makan. Campurannya kalau saya biasa 2 kilo katul, 3 kilo gaplek, dan setengah kilo ikan asin, ataupun 1 kilo juga tidak apa-apa. Tapi ikan asin tersebut harus kita cuci dulu supaya bersih. Kalau enggak kita rendam, terus kita buang airnya, menjaga kalau gereh tersebut mengandung formalin. Jadi kita ambil dagingnya saja, terus biasanya kotoran-kotorannya setelah bersih baru kita keringkan. Setelah kering terus kita giling. Cara memilih ikan asin yang baik adalah kita cari yang putih-putih, jangan memilih yang ada seperti plastik itu, karena itu sulit digiling, itu ulet sekali, itu tidak mempan oleh peso, itu bisa membuat lambat. Tetapi kalau gereh yang putih-putih yang tidak ada seperti plastiknya, itu enak kita giling. Jadi kita menggiling tepung di sini untuk keperluan bikin pakan alternatif. Selain itu juga dedaunan seperti daun Columbus atau lokopok, terus daun pepaya, terus juga lere sede, dan juga yang lain. Jadi kita untuk mengambil pakan alternatif itu bisa dari berbagai macam cara. Jadi untuk menghindari kekurangan dana, ini saya peruntukkan untuk persediaan di waktu kita kehabisan dana. Jadi bibit-bibit lele tersebut membutuhkan pakan alternatif selain cacing, karena suatu saat terjadi banjir ataupun suatu saat kesulitan mencari cacing, kita tidak usah repot-repot, kita tinggal bikin pakan. Makanya kita persiapkan sebelum menetaskan, kita harus menetaskan pakannya dulu untuk persiapan nanti bila mana kita menetaskan ikan tersebut menetas. Jadi untuk penetasan lele ataupun ikan yang lain, kita harus persiapkan pertama tempat dulu. Yang kedua, kita persiapkan calon yang untuk pakan tersebut. Karena kalau kita menetaskan belum punya cadangan pakan, kadang-kadang setelah terlanjur menetas, kita kehabisan pakan dan akhirnya ikan akan mati. Jadi untuk persiapan kita harus menyediakan calon yang untuk kita pakan, termasuk kalau kita udah punya bibit yang besar, kita persiapkan untuk menggiling gereh, gaplek, dan juga apa yang diperlukan untuk campuran pakan ikan tersebut. Dan cara bikinnya, setelah jadi tepung, setelah kita mateng, kita kasih fermentasi
Terus setelah itu nanti setelah kental itu kita ambil dan kita kasih makan. Beginilah pengalaman saya untuk penetasan lele dan pembesaran lele, juga cara ngasih pakan cadangan. Demikian tayangan saya ini. Bila ada kesalahan kekurangan saya minta maaf. Semoga tayangan saya ini berguna bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update video saya selanjutnya. Terima kasih. Amin.